Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Nusantara. Kembali SPN Channel, saluran kreatif dan ruang sains menjumpai pemirsa untuk berbagi berbagai pengetahuan sekitar dunia sains. Para pemirsa, melanjutkan tayangan video sebelumnya tentang reproduksi pada tumbuhan. Pada tayangan kali ini akan kita bahas tentang reproduksi tumbuhan bagian kedua, yaitu reproduksi generatif pada spermatofita. Seperti biasa, pemirsa, materi tayangan ini dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama tujuan, berikutnya pengantar, yang ketiga reproduksi generatif angiosperme, dan yang terakhir reproduksi generatif gimnosperme. Tujuan dari penayangan video kali ini adalah setelah mengikuti tayangan materi reproduksi generatif pada angiosperme, pemirsa dapat menjelaskan pengertian reproduksi generatif. Yang kedua, mampu menjelaskan reproduksi generatif pada angiosperme, dan yang terakhir, mampu menjelaskan reproduksi generatif pada gimnosperme. Mari kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu pengantar tentang reproduksi generatif pada spermatofita. Kita ketahui bahwa spermatofita terbagi menjadi angiosperme dan gimnosperme. Spermatofita adalah tumbuhan yang memiliki alat khusus untuk reproduksi dalam siklus hidupnya. Alat khusus itu dinamakan dengan biji. Oleh karena itu dinamakan tumbuhan biji. Reproduksi generatif pada spermatofita melibatkan proses fertilisasi yang terjadi di dalam alat reproduksi khusus. Alat reproduksi khusus pada angiosperme disebut bunga, sedangkan pada gimnosperme disebut dengan strobidus atau runjung. Pada bunga, bakal biji terlindungi oleh daun buah, sehingga angiosperme sering dinamakan tumbuhan berbiji tertutup. Sedangkan pada strobilus, bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, sehingga gimnosperme sering disebut tumbuhan berbiji terbuka. Berikut ini adalah struktur alat reproduksi khusus pada tumbuhan angiosperme dan gimnosperme. Ini adalah bunga, alat khusus reproduksi pada angiosperme. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki kelengkapan 4 bagian bunga ini disebut dengan bunga lengkap. Di antara 4 bagian ini terdapat benang sari dan putik yang fungsinya sebagai alat reproduksi. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan yang fungsinya menghasilkan serbuk sari, sedangkan putik fungsinya menghasilkan ovum. Bunga yang memiliki putik sekaligus benang sari sering dinamakan bunga sempurna. Sedangkan yang hanya memiliki salah satu putik saja atau benang sari saja dinamakan bunga tidak sempurna. Pada bunga, kelopak mempunyai fungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup.
Sedangkan mahkota merupakan bagian yang berfungsi sebagai daya tarik bunga, benang sari sebagai alat kelamin jantan, tadi sudah disebutkan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Masing-masing benang sari terdiri atas kepala sari, bagian tempat diproduksinya serbuk sari, dan tangkai sari. Sedangkan putik mempunyai bagian kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah tersimpan bakal biji. Maka tumbuhan angiospermae dinamakan tumbuhan berbiji tertutup karena bakal bijinya tersembunyi di dalam bakal buah. Kemudian pada gimnospermae, alat reproduksinya dinamakan runjung. Runjung ada yang jantan, ada yang betina. Ada Strobilus jantan, ada Strobilus betina. Yang tampak di gambar ini adalah Strobilus betina. Pada Strobilus betina, ini tersusun atas helaian-helaian sisik Strobilus atau megasporofil, dan setiap megasporofil mengandung 2 bakal biji yang tidak terlindungi, sehingga dinamakan tumbuhan berbiji terbuka. Ini adalah runjung masih muda, kemudian ini runjung sudah dewasa, sehingga ini berisi bakal biji, ini sudah berisi biji. Contoh-contoh tumbuhan angiospermae dan gimnospermae bisa dilihat pada daftar berikut. Tumbuhan angiospermae ini tumbuhan yang paling banyak kita temukan di sekitar kita, yang terbagi menjadi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Sedangkan tumbuhan gimnospermae ini contohnya tumbuhan pinus, tumbuhan squoia, ini sejenis pinus tapi yang ukurannya sangat besar, diameternya bisa mencapai 5 meter, luar biasa. Kemudian melinjo, ginkgo, dan pakis haji. Para pemirsa, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu reproduksi generatif pada angiospermae. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki bunga dan bakal bijinya tertutup oleh daun buah, tersimpan di dalam bakal buah. Pada layar ini diperlihatkan siklus hidup dari tumbuhan angiospermae. Dimulai dari tumbuhan dewasa yang bersifat diploid, yaitu memiliki sel-sel penyusunnya mempunyai 2 set kromosom, itu diploid. Pada tumbuhan dewasa ini memiliki alat reproduksi berupa bunga, ini bagian-bagian bunga. Yang diperlihatkan secara khusus adalah bagian serbuk sari dan putiknya. Pada serbuk sari, di bagian kepala sari, ini terjadi proses pembentukan serbuk sari, sedangkan di bagian bakal biji, terjadi proses pembentukan ovum. Proses pembentukan serbuk sari dan pembentukan ovum ini terjadi secara meiosis, sehingga menghasilkan ovum dan serbuk sari yang berisi inti generatif yang sifatnya haploid. Apabila serbuk sari melekat di atas kepala putik, terjadi penyerbukan, maka biasanya akan dilanjutkan dengan pembentukan buluh serbuk sari untuk menjadi jalan masuk bagi inti generatif dalam upaya membuahi ovum. Ketika ovum dibuahi oleh inti generatif, maka itulah yang dinamakan dengan fertilisasi. Fertilisasi menghasilkan zigot,
di dalam bakal biji. Zigot berkembang menjadi embrio, kemudian bakal biji berkembang menjadi biji. Biji yang tersimpan di dalam buah apabila memiliki lingkungan yang sesuai atau mendapatkan lingkungan yang tepat akan berkecambah, selanjutnya tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ini sekelas tentang siklus hidup tumbuhan angiosperma. Selanjutnya nanti akan kita pelajari secara lebih rinci bagaimana terbentuknya serbuk sari dan bagaimana terbentuknya ovum, bagaimana terjadinya proses penyerbukan, bagaimana terjadinya proses fertilisasi, dan bagaimana terjadinya proses penyebaran biji. Kita mulai yang pertama, yaitu proses pembentukan serbuk sari dan ovum. Untuk memahami proses pembentukan serbuk sari dan ovum, tentu harus dipahami dulu apa yang dinamakan dengan pembelahan meiosis dan apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis. Ini sudah dibahas pada video-video sebelumnya, dan untuk memahami skema yang akan kita pelajari saat ini, maka meiosis dan mitosis harus dipahami lebih dahulu. Kita mulai dari pembentukan serbuk sari. Serbuk sari terbentuk di dalam kepala sari atau mikrosporangium. Di dalam mikrosporangium terdapat sel-sel mikrosporosit. Sel-sel mikrosporosit yang jumlahnya sangat banyak, itu sifatnya diploid. Kemudian setiap sel membelah secara meiosis membentuk 4 sel-sel mikrospora. 4 sel mikrospora yang terbentuk ini bersifat haploid karena pembelahannya adalah pembelahan meiosis. Selanjutnya, masing-masing sel mikrospora akan membelah secara mitosis membentuk 2 sel yang sifatnya haploid. Sementara bagian dindingnya atau kulitnya berkembang menjadi serbuk sari. Artinya, di dalam serbuk sari sudah tersimpan 2 sel yang bersifat haploid, hasil pembelahan mitosis dari sel mikrospora. Hasil pembelahan sel mikrospora yang terdapat di dalam serbuk sari adalah inti tabung atau inti vegetatif yang bersifat haploid, kemudian inti generatif. Satu inti generatif ini nanti akan membentuk 2 sel sperma, yaitu inti generatif atau sel generatif 1 dan sel generatif 2. Jadi hasil akhir dari proses pembentukan serbuk sari adalah sebuah serbuk sari atau setiap serbuk sari, ya, bukan sebuah, karena serbuk sari yang dihasilkan sangat banyak, dan masing-masing serbuk sari mengandung 1 sel vegetatif dan 1 sel generatif. Pada saat yang bersamaan, di dalam bakal biji juga terjadi serangkaian proses pembentukan ovum. Di dalam bakal biji terdapat megasporangium yang mengandung sel megasporosit yang sifatnya diploid. Sel megasporosit ini kemudian membelah secara meiosis membentuk 4 sel megaspora yang bersifat haploid. Dari 4 sel megaspora yang terbentuk, hanya 1 yang bertahan hidup, sementara yang 3 mengalami penyusutan dan akhirnya mati.
Satu sel megaspora yang bertahan hidup selanjutnya mengalami perkembangan membentuk gametofit betina yang di dalamnya mengandung 3 sel antipoda, 2 sel inti calon kandung lembaga sekunder, kemudian 1 ovum dan 2 sel sinergit. 1 ovum dan 2 sel sinergit. Bagaimanakah proses terbentuknya 8 sel yang ada di dalam gametofit betina ini? Jadi satu sel megaspora yang bertahan hidup ini selanjutnya melakukan pembelahan mitosis sebanyak 3 kali, sehingga menghasilkan 8 sel anak yang masing-masing bersifat haploid. 3 sel anak menuju ke antipoda, kemudian 3 sel anak berada di dekat mikrofil, dan 2 sel anak melebur menjadi satu di tengah menjadi calon kandung lembaga sekunder yang sifatnya diploid. Karena 2 sel haploid melebur maka menjadi diploid. Sedangkan ovumnya, sel sinergit, dan sel antipoda masing-masing bersifat haploid. Nah, ini terbentuknya ovum dan serbuk sari. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana proses penyerbukan. Setelah terbentuknya serbuk sari dan ovum, maka berikutnya adalah proses penyerbukan. Penyerbukan adalah melekatnya serbuk sari di atas kepala butik. Perpindahan serbuk sari dari kepala sari ke atas kepala butik dapat terjadi atas bantuan hewan, angin, air, bahkan manusia. Apabila dibantu oleh angin, maka prosesnya dinamakan anemogami. Apabila dibantu oleh air, maka dinamakan hidrogami. Apabila dibantu oleh manusia, dinamakan antropogami. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya bersifat antropogami adalah tumbuhan vanili. Yang bersifat hidrogami contohnya hidrilla. Itu tumbuhan spermatopita yang hidup di dalam air. Kemudian yang dibantu oleh angin, contohnya yang bersifat anemogami, contohnya adalah kelompok rumput-rumputan, termasuk tanaman padi, jagung, ini penyerbukannya dibantu oleh angin. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh hewan, ini bisa disebut insektogami jika dibantu oleh serangga, atau ornitogami dibantu oleh burung, atau mungkin malakogami dibantu oleh mamalia. Penyerbukan dapat dilihat juga dari asal serbuk sarinya. Dilihat dari asal serbuk sarinya, maka penyerbukan bisa dibedakan menjadi 4, yaitu autogami, apabila serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri, atau getogami, penyerbukan tetangga. Jadi serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon. Allogami berasal dari bunga lain tapi berbeda pohon. Atau penyerbukan hibridogami dari tanaman lain yang jenisnya berbeda. Jadi bisa dilihat dari asal serbuk sarinya, atau penyerbukan bisa juga dilihat dari siapa yang membantu proses penyerbukannya. Setelah terjadi penyerbukan, selanjutnya adalah proses fertilisasi. Jadi begitu terjadi penyerbukan, di dalam serbuk sari terdapat 1 inti vegetatif dan 1 inti generatif. Inti vegetatif
selanjutnya membentuk buluh serbuk sari. Sedangkan inti generatif melakukan pembelahan mitosis, sehingga menghasilkan dua inti generatif. Kita beri nama inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sementara di dalam di dalam bakal biji, di dalam bakal biji, di sana sudah ada ovum dan calon kandung lembaga sekunder. Ovum bersifat haploid, calon kandung lembaga sekunder bersifat diploid. Saat inti generatif 1 dan inti generatif 2 sampai kepada bakal biji, akan masuk melalui lubang kecil yang dinamakan dengan mikrofil. Maka akan terjadi 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan inti generatif dengan ovum akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid, ovum haploid, inti generatif haploid, maka menjadi diploid. Pembuahan yang kedua adalah pembuahan calon kandung lembaga sekunder yang sifatnya diploid, dibuahi oleh inti generatif yang sifatnya haploid, maka akan menghasilkan sel endosperm yang sifatnya triploid. Sel endosperm ini selanjutnya akan tumbuh dan berkembang menjadi cadangan makanan di dalam bakal biji. Sementara zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Nah, ya, zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Sementara endospermnya tumbuh menjadi cadangan, berkembang menjadi cadangan makanan. Biji yang terbentuk tentu harus mengalami penyebaran. Kenapa? Karena jika biji tidak mengalami penyebaran, maka biji akan bertumpuk, akan berkumpul di sekitar tumbuhan induknya, dan ini akan menyebabkan meningkatnya persaingan tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi. Oleh karena itu, penting bagi keturunan-keturunan baru untuk melakukan penyebaran. Penyebaran terjadi pada saat embrio masih berada di dalam biji. Penyebaran biji menjauhi induknya dapat terjadi atas bantuan hewan, angin, air, atau manusia. Jadi bisa bersifat zookori, anemokori, hidrokori, atau antropokori. Baik, untuk memahami lebih jelasnya, coba perhatikan tayangan tentang penyebaran biji berikut ini. That it disintegrates and releases the seed. But even this... Baiklah pemirsa, setelah melihat tayangan tentang penyebaran biji, tentu kita akan semakin paham mengapa tumbuhan-tumbuhan bisa tersebar melintasi benua, karena secara alami dibawa oleh air, angin, atau hewan. Para pemirsa, kita lanjutkan materi yang terakhir tentang reproduksi generatif pada gimnosperme. Gimnosperme sudah disinggung di awal, tidak mempunyai bunga, tapi alat reproduksinya dinamakan strobilus. Di sini yang akan dijelaskan adalah siklus reproduksi pada kelompok tumbuhan pinus. Ini tumbuhan pinus dewasa. Pada tumbuhan itu ada strobilus betina, ada strobilus jantan. Pada strobilus betina, setiap megasporofilnya atau helai-helai sisik strobilusnya itu mengandung
2 bakal biji. Di sini yang diperlihatkan hanya 1 bakal biji. Kemudian di dalam strobilus jantan, pada strobilus jantan, di helaian-helaian mikrosporofilnya terdapat kantong yang berisi sel-sel mikrosporosit. Sel mikrosporosit ini sifatnya diploid. Sel ini kemudian melakukan pembelahan meiosis. Setiap sel akan menghasilkan 4 serbuk sari yang bersifat haploid. Kemudian di dalam bakal biji terdapat sel megasporosit yang sifatnya diploid. Sel ini kemudian akan melakukan pembelahan meiosis, membentuk 4 sel megaspora yang sifatnya haploid. Namun di antara 4 sel megaspora itu yang bertahan hidup hanya 1. Pada saat terjadinya penyerbukan, ovum belum terbentuk. Jadi terbentuknya ovum itu setelah terjadinya proses penyerbukan. Seiring dengan proses penyerbukan berlangsung, di sini terjadi proses perkembangan pembentukan ovum. Dari 1 sel megaspora yang bertahan hidup, ini kemudian berkembang menjadi gametofit betina yang di dalamnya mengandung 2 atau 3 archegonium. Masing-masing archegonium nanti akan menghasilkan 1 ovum. Sehingga di dalam bakal biji ini terdapat lebih dari 1 ovum. Atau mungkin hanya 1 ovum. Tergantung dari jumlah archegonium yang terbentuk dalam proses perkembangan dari sel megaspora ini. Selanjutnya, serbuk sari yang sudah melakukan penyerbukan di awal tadi, inti generatifnya akan bertemu dengan ovum. Biasanya dari sekian ovum yang ada di dalam gametofit betina, hanya 1 ovum yang dibuahi. Kemudian di dalam pembuahan ini, nanti akan kita bahas di samping ini tentang proses pembuahannya. Kita langsung saja, dari proses pembuahan ini akan terbentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio. Artinya, di dalam setiap sisik atau megasporofil ini terdapat 2 biji. Setiap biji ada sayapnya. Sayapnya ini gunanya untuk lepas dari strobilus, kemudian sayapnya bisa membantu biji menjauhi induknya karena tertiup oleh angin. Jika jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi pinus dewasa. Di sini akan secara rinci akan dijelaskan bagaimana proses terjadinya pembuahan. Tadi sel megaspora yang ada di dalam ini berkembang menjadi gametofit betina. Kemudian dalam gametofit betina terdapat beberapa archegonium yang menghasilkan ovum. Nah, ovum yang terbentuk kemudian mengalami pembuahan oleh serbuk sari. Serbuk sari ini kemudian melepaskan inti spermanya dan membuahi ovum, membentuk zigot. Artinya di dalam tumbuhan gimnosperme, pembuahannya hanya 1 macam, yaitu pembuahan ovum oleh inti generatif atau inti sperma. Sehingga dinamakan pembuahan tunggal. Berbeda dengan pada tumbuhan angiosperme tadi, ada 2 pembuahan, yaitu pembuahan ovum membentuk zigot dan pembuahan
calon kandung lembaga sekunder membentuk endosperm, maka dinamakan pembuahan ganda. Sedangkan pada gimnosperme dinamakan pembuahan tunggal. Nah, ini embrio yang terbentuk tersimpan di dalam kulit biji, kemudian biji mengalami penyebaran seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baiklah pemirsa, itu penjelasan tentang reproduksi generatif pada tumbuhan biji atau tumbuhan spermatofita. Tentu penjelasan ini cukup rumit karena memang materi tentang pembentukan ovum dan pembentukan serbuk sari pada tumbuhan biji ini memang cukup rumit dan harus dipahami dengan teliti. Kurang lebihnya mohon maaf para pemirsa. Kita berjumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.